Halo halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita tunggu, jam 3 ya, nanti kita mulai. Ya, Bu.
Oke, kita mulai saja ya. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah Vicon kedua sebelum UTS. Jadi kita akan membahas tentang cara membuat database, tabel. Lalu sebelum kalian membuat database dan tabel, kita harus tahu dulu tentang konsep dari relasi, gitu ya. Nah, di sini kebetulan untuk materinya ada di sesi 7. Nanti kalau sudah selesai tentang relasi, nanti kita akan membuat tabelnya, gitu ya. Oke, di sini untuk tentang hubungan antar tabel atau relasional. Oke, langsung ke contoh kasusnya. Misalnya ada sistem kepegawaian. Nah, di sebuah sistem itu ada data anak. Gitu ya, data anak di setiap pegawai. Nah, di setiap pegawai itu kan pasti memiliki anak lebih dari satu. Gitu kan ya? Maka kita perlu membuat sebuah tabel sendiri. Gitu ya. Jadi nama tabelnya adalah tabel anak. Nah, tabel anak ini akan berelasi dengan tabel pegawai. Nah, di sini gimana nih konsepnya supaya dari tabel anak dengan tabel pegawai itu terhubung gitu kan? Nah, kita jawabannya adalah fill. Fill itu apa? Fill ini apa? Fill itu adalah kolom di setiap tabelnya. Gitu ya, kolom atau atribut. Kan di sini kan misalnya ada tabel nih. Tabel, fill itu yang mana? Nah, fill ini karena tabel nih, tabel. Ada kolom, ada baris. Fill itu ada di mana? Di paling Halo? atas, Bu. Ada di kolom, Bu. Nah, Paling fill atas. itu ada di sini. Gitu ya. Nah, Iya, Bu. pertanyaannya, namun fill yang mana? Gitu kan. Fill yang mana yang menyebabkan tabel pegawai dengan tabel anak ini terhubung. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk menghubungkan dua buah tabel, keduanya harus memiliki satu atau sebuah fill yang sama isinya. Gitu ya. Fill-nya harus sama isinya. Nah, fill tersebut harus merupakan primary key dari tabel lain. Nah, seperti ini untuk kasus ini tabel anak harus mengandung fill ID pegawai. Yang sebenarnya merupakan primary key dari tabel pegawai, gitu kan. Nah, di sini di tabel pegawai primary key-nya yang mana? Tabel pegawai. Berarti kan primary key itu yang berhubungan dengan ID. Nah, ini primary key-nya. Gitu ya. Nah, fill ID pegawai yang ada pada tabel anak ini biasa disebut dengan foreign key. Nah, kalau di tabel pegawai ini primary key-nya ID pegawai. Kalau di tabel anak, nih, tabel anak ID pegawainya udah bukan primary key lagi, tapi sebagai apa di sini? Sebagai foreign key. Gitu. Jadi tabel anak itu mendapatkan tabel anak itu terdapat fill ID pegawai, di mana ID pegawai ini mengambil dari data tabel pegawai.
gitu ya. Dengan di sini sebagai foreign key, gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengset nih ID pegawai di tabel anak foreign key, lalu ID pegawai di tabel pegawai itu primary key, berarti otomatis ini sudah terhubung. Jadi yang terhubung itu tabel apa aja? Halo, halo? ID. Tabel Jadi yang pegawai dan tabel anak. Nah, itu Bu. Nah, gitu. Jadi, tabel ini sudah terhubung karena kita sudah mengset seperti ini. Jadi, yang terhubung itu ada berapa tabel? 2. Ada tabel Ada dua, 2, Bu. yaitu tabel pegawai dan tabel anak. Jadi, seperti itu untuk konsep relasi tabel. Nah, jangan lupa untuk memberikan primary key pada tabel anak ini. Oke, primary key di tabel anak pasti jangan ID pegawai lagi, tapi harus ditambahkan field nama anak. Gitu ya. Jadi setiap tabel itu kita bisa nih kira-kira nama fieldnya apa ya supaya ada primary key-nya gitu aja. Jadi di setiap tabel itu harus memiliki primary key-nya sendiri. Gitu. Oke, seperti ini. Untuk SQL-nya, oke, ini ngapain nih? Buat tabel anak, Bu. Oke, ini adalah sebuah SQL membuat tabel anak. Oke, nama tabelnya adalah anak dengan berapa field di sini? Ya, Berapa field? Ada 1, 2, 3. Berarti di tabel anak tuh ada 3 kolom. Kolom ID pegawai, kolom nama, dan kolom tanggal lahir. Jangan lupa disertakan di sini tipe data untuk masing-masing field-nya. Gitu ya. Nah, ID pegawai itu tipe datanya integer. Gitu ya, integer ID. Oke, ID itu berarti di sini untuk bilangan bulat, berarti di sini di set not null. Nah, di sini reference pegawai artinya apa? Constraint. Primary-nya, Bu. Oke, constraint berarti kan di sini dari tabel pegawai. Gitu ya. Lalu ada nama. Nama itu tipe datanya varchar. Oke, nama string ya, varchar dengan batas sebanyak 50 karakter di set not null, jangan lupa koma. Lalu ada tanggal underscore lahir, tipe datanya date. Nah, baru di sini kita kasih tahu primary key-nya yang mana? Primary key di tabel anak. ID pegawai sama nama, Bu. Oke, ID pegawai, koma, nama. Gitu ya. Kata reference pegawai untuk field ID pegawai, memastikan bahwa nilai field tersebut merupakan primary key dari tabel pegawai, gitu ya. Jadi di sini nama tabel pegawainya itu. Jadi mengambil ID pegawai dari tabel pegawai.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah bisa membuat tabel anak dari tabel pegawai. Oke, selanjutnya kita isi data di tabel anak seperti ini. Oke, kalau mengisi data itu apa perintahnya? Di SQL insert into gitu ya. Insert into nama tabelnya. Nama tabelnya anak. Nah, di sini ID pegawai, nama, tanggal lahir. Nah, ini adalah nama filenya. Filenya harus dipastikan harus sesuai ya. Penulisannya ID underscore pegawai, nama, tanggal, underscore lahir. Nah, ini harus sama persis. Gitu ya. Lalu value. Value ini apa? Isi datanya atau nilainya. Nilai di setiap filenya. Misalnya ID pegawainya 1000, namanya karena di sini string, berarti gunakan kutip 1. Gitu ya. Oke, tipe datanya varchar, berarti boleh seperti ini, Ferawati spasi Hansin. Nah, lalu tanggal lahir. Tanggal lahir kenapa pakai ini? Kutip ketik 1 nih. Karena berupa string. Itu string, Bu. Oke, jadi supaya di string. Oke. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau nih, misalnya jika field di ID pegawai pada tabel anak diisi dengan nilai yang tidak terdapat pada primary key tabel pegawai. Gitu, jadi nggak sama nih. Misalnya di tabel pegawai itu nggak ada angka dengan ID-nya 99. Itu maka akan error. Karena kan referensinya tidak ditemukan di tabel pegawai. Gitu ya. Jadi pastikan ID pegawai di tabel anak dan ID pegawai di tabel pegawai harus sama di sini. Oke, pesan kesalahan juga akan muncul jika record pegawai dihapus. Oke, kalau record ini kan artinya itu adalah isi data ya. Isi data di tabel pegawai itu kita delete. Jadi kan otomatis di tabel anak juga kan akan berpengaruh gitu ya nilai primary key-nya. Gitu ya. Jadi kan ceritanya di sini ada 2 tabel nih. 2 tabel yang saling berelasi kan gitu. Nah, berelasi. Nah, kalau di salah satu di sini, misalnya di sini tabel anak, ini tabel pegawai. Nah, tabel utamanya kan ini ya. Si pegawai kan ya. Ini kan. Nah, kalau di ID sini, isi value-nya ada yang kita delete, gitu, otomatis akan berpengaruh ke tabel anak gitu karena ini sudah kita hubungkan seperti itu. Nah, kita apa lagi nih? Ya udah, kalau kita ada perubahan nilai ID, kita ubah juga di sini. Gitu ya, delete, update. Bentar, ini ngapain sih? Oh, ini untuk jika ada data yang kita hapus, yang dihapus itu di tabel pegawai. Oke, berarti reference pegawai on delete. Jadi kita ubah lagi nih, create table anak. Jadi bahkan perubahan ID pada tabel anak juga dapat mengubah nilai ID pegawai pada tabel anak.
Bentar. Kayak gitu ya. Secara konsep relasi itu seperti ini. Jadi intinya keterkaitan antara dua field ya. Jadi kita ambil ID-nya, lalu kita hubungkan dengan tabel yang lain. Oke, kita mulai lanjut lagi. Oke, tadi tentang pembahasan mengenai relasi. Nah, sekarang informasi data tabel, yaitu ini sudah ke manipulasi data ya, select, update, dan delete. Nah, untuk menampilkan isi data tabel itu perintah umumnya menggunakan select. Ya, bentuk umumnya select bintang from nama tabel. Misalnya seperti ini. Ininya sama persis. Nama tabelnya area titik koma. Bintang itu artinya apa di sini? Bintang itu adalah semua data dari tabel area. Gitu ya. Berarti ini artinya adalah tampilkan semua data dari tabel area. Gitu ya. Oke, seperti ini berarti udah ini menampilkan. Nah, sekarang menambahkan data. Oh, ini mah. Ntar dulu, ini pegawai. Masuk ke latihan ya, membuat. Oke, kita langsung ke ini aja nih. Bentar, select. Ntar dulu, ini select. Mana tadi? Select itu ini ya, diingat-ingat ya. Menampilkan isi data. Nah, nanti kita ini kan membuat tabel, kita udah tahu nih, isikan data. Oke, nanti kita praktekkan. Buatlah tabel pegawai. Membuat for region key. Nah, di sini gimana? Oh, for region key berarti kan referensi dari tabel jabatan. Oke, ntar. Nah, ini nanti kita menambahkan data dengan field tertentu seperti ini. Kode nama. Oke, untuk mengganti nama field, gunakan alter table. Atau change jenis kelamin, enum, p, w gitu ya. Kalau struktur tabel, ini secara descending, berarti dari akhir ke awal. Oke, di sini ada mengganti ukuran atau tipe field, berarti ini apa? Mengganti tipe data ya. Mengganti tipe data, misalnya alter table pegawai, change kota menjadi varchar. Oh, ini. Oke, mengubah data, ada update. Berarti di sini update, nama tabel, set nama field sama dengan nilai. Nah, ini contohnya. Mengubah nama nih, misalnya kita di tabel pegawai, gitu ya. Update pegawai, set nama Ricky. Ya, di mana NIP-nya 444, gitu ya. Nah, kalau delete seperti ini, delete from pegawai where, berarti di sini artinya apa?
menghapus data pegawai gitu ya, menghapus data pegawai di mana yang NIP-nya 444 gitu artinya. Nah, lalu kita uji melalui select bintang from pegawai. Nah, oke, kita langsung ke prakteknya. Di sini ada yang sudah mencoba belum? Sudah, Bu. Oke, ini yang pertama itu apa yang harus dilakukan? Kita buat dulu. Buat database dulu. Database, Bu. Oke, kita buat dulu database-nya. Ini sudah muncul Postgre-nya? Sudah muncul, Bu. Oke, bikin database gimana ya? Klik kanan, create database. Oke, database-nya apa? Di situ, dicontoh. Taruh saya buka dulu bentar, Bu. Area, Bu. Oke, namanya apa? Area, Bu. Di PPT area, Bu, namanya, Bu. Oke, ini tolong diperhatikan ya, database namanya area. Udah nih, kita save aja kan ya? Ada nggak? Ada lagi nggak? Ini kan nggak perlu ada lagi kan? Oke. Langsung di save. Nah, nanti kita refresh di bagian database, nanti akan muncul area, database area. Gitu ya. Kalau simbol database itu seperti ini ya. Ini adalah nama-nama database yang sudah dibuat. Nah, yang barusan itu kita sudah buat database area, berarti di dalam database itu pasti ada beberapa parameter. Ya, database itu kan pasti ada tabel-tabelnya gitu ya. Primary foreign key. Oke, lalu diminta buat apa lagi? Buat query-nya, Bu. Oke, kita ke skema. Oke, skema ke tabel. Gimana cara bikin query? Klik kanan. Klik kanan, query. Query tools. Query tool. Nah, nanti kita ngodingnya di sini, di bagian query tool. Ya, kayak ini create. Kalau komentar di SQL apa sih di sini? Slash bukan? Yes. Strip 2 kali, Bu. Oh, Min 2 2 kali, Bu. Gini ya, Ya, Bu. membuat tabel apa? Ya, Bu. Tabel area. Oke. Apa perintahnya? Create table area gitu ya. Ya, Bu. Terus apa lagi? Ini kurung kurawal atau biasa nih? Ini. Biasa, Bu. Biasa, Bu. Biasa. Belakangnya ada titik koma nggak? Ya, Bu. Pakai, Bu. Ada, Bu. Oke ya. Iya, Nah, pakai kita semikolon. ini kayak kita masukkan di sini atributnya apa aja, fill-fillnya. Kode area, Bu. Oke, kode itu apa? Di. Oh, itunya. Oh, tipe datanya. Sebentar. Kode area tar. Terima kasih, Bu. String. Oke, misalnya kode, Char sih, Bu. enaknya gimana nih? Kode area char. Kalau karakter, kita set 4. Kode itu kan nggak mungkin length panjangnya nggak mungkin berubah kan ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, langsung aja kita set sebagai primary key. Lalu apa lagi? Nama 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 area.
Nama area apa tipe datanya? Kita kasih varchar. Varchar. 25. Kayak namanya kita tentukan berapa karakter nih misalnya? Sebanyak-banyaknya nama. 255 Bu. Kalau paling banyak Bu. 255. Oke. Ya. Terus apa lagi? Mata area Bu. Nggak boleh kosong. Not null. Null. Koma. Alamat area. Nah, alamat area. Gimana alamat? Alamat underscore area. Tipe datanya, alamat itu kan gabungan nomor sama Ya, itu kan. Varchar itu. oke. Ntar lagi sih Bu. Varchar. Berapa? 55 juga Bu. 255. Udah nih. Not null. Not null sih Bu paling terakhir. Ya udah boleh. Not null. Udah. Terus kalau ininya gimana? Kita blok terus apa nih? Mana ya? Play. Nah, Langsung execute atau F5. Nah, query di sini ada message-nya, creatable query successful. Berarti kita sudah sukses membuat sebuah tabel. Ngeceknya gimana? Kita cari di sini bagian table, lalu sudah muncul area. Nah, kalau ingin melihat secara keseluruhan gimana tadi? Query untuk melihat seluruh tabel. Oh, select all Bu. Select from Select bintang, From area. from area. from nama tabelnya. Tabelnya apa? Area. Gitu. Semikolon. Koma. Gini. Tara, udah ya, udah muncul. Kode area, nama area, alamat area. Nah, sekarang apa lagi diminta? Input data Mengisi sih. data. Data. Oke. Datanya apa aja? B2. Insert Area, info. mana ya area? Set into. Area di ini Bu, halaman ketiga Bu. Oke. Insert ya, insert into kurung buka, kurung tutup nama filenya, kode area, koma gitu ya. Nama Kurang underscore. underscore-nya Bu. Underscore Oh, dulu iya. yang kode. kode underscore area, koma, nama area, koma, Alamat area. alamat underscore, aduh. Area. Apa lagi sih? Nah, habis itu apa? Value. 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 Pakai S apa enggak nih? Pakai Tanpa. Ininya pasti ada komanya nggak sih? Enggak kan? Langsung Bu. Oke, B2 nama areanya basement 2. pakai petik 1. Oh ya, ini karena ini string ya. Kita pakai petik 1. Terus apa lagi? B2 Yang depan juga. juga. Yang Pakai B2 putih. Itu B2 juga. Kenapa nih? Oh, varchar semua. Cara. Kayak alamat. Panjang banget nih. Misalnya Alamat Bogor. Bogor 21. Ada lagi nggak? Udah Bu.
Lagi nih, misalnya ini basement 3, basement 4. Jakarta, Bandung, Dah. Udah nih. Pakai titik koma ya. Gini kan. Oke, coba Iya. kita cek. Kita execute. Ada yang error, katanya di line 1 kode area. Kenapa? Karakter. Bu, insert intunya ada publiknya, Bu. Kalau untuk seluruh. Insert into area. Langsung aja Bu, dia Harus Bu buat pakai area. Oh ya elah, Dot nggak usah area. pakai ini ya. Ya Bu, langsung area aja Bu. Tabelnya langsung. Insert into area, gini aja ya. Bu. Coba ya. Nah, kita udah sukses ya. Kita ngecek lagi, berarti ini kita jalankan lagi. Query select-nya. Nah, ini sudah muncul. Kita ke ataskan. Nah, ini ya. Berarti kita sudah berhasil menginputkan 3 baris data di setiap masing-masing field-nya di tabel area. Oke, selanjutnya ngapain lagi nih? Tabel apa lagi? Buat tabel. Udah kayaknya. Buat tabel jabatan. Oke, tabel jabatan ya. Kita buat lagi. Berarti di sini kita kasih komen biar membuat tabel jabatan. Nah, berarti ini apa nih? Input rating. data tabel area. Ini apa? Cari. Melihat data keseluruhan di tabel area. Oke, kita buat create table, nama tabelnya jabatan, kurung buka kurung tutup titik koma. Oke, di sininya apa nih? Ada kode jabatan, berarti kita buat kode underscore jabatan. Tipe datanya apa? Kode jabatan itu biasanya apa sih? Char, Bu. Di contoh apa isinya? Angka atau gimana? 01, 02, 03. 01, 02. Kalau integer boleh nggak? Nggak bisa, Bu. Integer bisa. nolnya hilang nggak? Hilang. Kalau Hilang. integer. Hilang ya, kita pakai char aja. Char, kita set sebanyak 2 digit, lalu kita buat primary key-nya, koma, lalu apa lagi nama field-nya? Nama jabatan. Nama underscore jabatan dengan bertipe data varchar. Oke, kita set berapa kalau nama jabatan? Kamu jabatannya ini. 100 cukup, Bu. Berarti kata kan? Kamu jabatannya akunting, pemasaran. 25 lah. 50 cukup. Oke, 50. Boleh. Not null ya. Not null, koma. Apalagi? Ada gaji. Gaji underscore pokok. Gaji itu berarti angka ya? 2 juta, 3 juta. Gimana? Integer, Bu. Integer ya? Udah?
Oke. Oke, kita execute. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel jabatan, lalu kita lihat hasilnya dengan membuat select bintang from tabel jabatan. Typo, Bu. Typo, Bu. From typo. Oke, udah ya, muncul ya. Oke, selanjutnya kita isi. Gimana isi data? Insert into. Sama ya kayak tadi. Insert into nama tabelnya jabatan, langsung di value dalam kurung ini kan. Oke, berarti kode di sini diminta 0, 01, pemasaran. Oke, ini untuk gaji pokok dia integer, berarti berapa nih? Langsung aja ya, nggak perlu kutip. 1.500.000. Kita buat lagi. Tolong sambil di mute ya. Oke, misalnya ini EDP apa lagi nih? Produksi. DM akunting. Oke, ini kita ganti aja, misalnya segini. Oke, sudah ya. Kalau sudah, apa nih kita ini ya, lanjut insert itu jabatan, kita execute. Ada yang salah tuh apa? Ibu, Line 6. itu harusnya semikolon. Yang mana? Yang line 6, yang akunting Yang paling akhir, Bu. Kenapa? harusnya titik koma. Harusnya Itu titik koma aja, titik Bu. Oh koma. iya, titik koma. Udah? Coba ya. Nah, berhasil ya. Kalau sudah berhasil, kita cek lagi. Kita jalankan yang perintah select. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sudah berhasil kita membuat 2 tabel yang sudah isi datanya. Nah, sudah nih. Terus apa? Udah dapat 2. Apalagi membuat tabel halaman 5. Tabel pegawai. Oke, kita coba ini ya. Manipulasi data ini gimana nih? Kita olah datanya. Kita perintah delete. Delete kita belum coba ya. Gimana nih cara perintah delete? Misalnya di sini soalnya adalah hapus data yang
yang ID jabatannya 04. Gimana tuh? Kalau ada soal gini, query-nya gimana? Hapus data yang ID jabatannya 04. Delete from jabatan. Delete. From jabatan. Delete bintang nggak kira-kira? Enggak, Bu. Langsung delete from. Kenapa kita nggak pakai bintang? Karena kita sudah menghapus data yang ID jabatannya 04. Kalau kita delete bintang, ya berarti ya semua data gitu ya. Berarti langsung aja delete from, nama tabelnya, jabatan, where, baru. Where apa di sini? ID jabatan ya. Oke, pastikan Ini nama kode jabatan. nama ini harus sama. Oh, kode ya, salah ya, kode. Where, kode, underscore, jabatan, sama dengan kutip 04. Benar nggak nih kira-kira penulisannya? Coba ya, coba aja dulu. Berhasil. Kalau ingin melihat hasilnya gimana? Taunya yang 04 itu kehapus, gimana ngelihatnya? Select from. Select from jabatan. Select from jabatan. Oke, kita lihat apakah yang ber-ID 04 itu kehapus. Berhasil ya? 04 sudah terhapus. Oke, kalau update gimana? Query update. Misalnya soalnya, ubahlah data. Apa ya? Ubah data. Apa dong soalnya? Ubah data area. Alamatnya jadi Cianjur. Tar dulu. Gimana ya soalnya? Ubahlah data area. Ayo ada yang mau nyiptain soal nggak nih? Ubah data alamat area atau ubah gaji jabatan. Ubahlah data gaji karena gaji itu pasti akan berubah gitu ya. Ubahlah data gaji yang kodenya, kalau nggak perlu yang jabatannya gitu ya, yang jabatannya SDM menjadi 2 juta. Itu. Coba gimana nih? Update nama tabel. Update from. Tabel apa? Jabatan. Tabel jabatan. Where? Set dulu, Bu. Ntar dulu. Set nama kolom. Gimana? Set dulu, Bu. Set dulu, Bu. Apa yang mau Set. dirubah? Gaji pokok, gaji underscore Oh iya benar. pokok. Gaji underscore pokok sama dengan Data barunya 2 juta. ini. Di mana ya? Where? Kodenya 04. Bukan kode. Jabatan. Ya, where. Oh ya, Where? jabatannya. Jabatan. SDM. Gini. SDM. Salah. Pakai petik ya. Iya, Bu. SDM. Udah gini. Kira-kira ada yang kurang nggak? Nama kayaknya jabatan, update aja. where-nya, Bu. Where-nya nama underscore jabatan, nama field-nya. Oh, nama filenya ya. Ya, lalu kalau untuk update nggak perlu pakai from biasanya, Bu. Update jabatan. Gini ya. Ya, Bu. Coba ya kita execute. Oke, sudah berhasil. Kita cek
Kita jalankan fungsi select. Nah, kita lihat apakah sudah berubah gajinya. SDM, mana SDM? Kok nggak ada? Itu kan kehapus Bu ya SDM. Iya. Oh iya. Waduh, coba ganti-ganti lagi. Yang SDM EDP apa? coba Bu. EDP. EDP ya. EDP. EDP. Dah. Oke, kita jalankan. Oke, kita lihat. Oke, berubah ya menjadi 2 juta. Oke, update sudah. Apalagi nih kira-kira untuk ini? Di nama field. Ubah nama field ada nggak? Ya Bu, alter table. Nah, alter. Ubah nama field. Soalnya apa nih? Ubahlah nama field. Jabatan jadi ID jabatan. Hah? Jangan ada yang sama. Jabatan jadi bagian, Bu. Bagian. Gitu. Ya, Bu. Oke, gimana? Alter, ya. Alter table. Apa? Jabatan. Jabatan. Terus? Change. Rename. Rename. Change atau rename? Coba dulu rename ya. Rename kolom. Kolomnya bagian ya. Tuh, gak mau alter table jabatan, rename bagian. Oke, change Bu. Coba ya. Kalau saya sih rename kolom jabatan to bagian gitu, Bu. Coba gimana? Mau dibagi apa? Rename kolom alter table jabatan. Rename Rename. kolom nama yang kolom. Kalau Itu Bu, jabatan Bu. kolom Jabatan. Jabatan. to bagian. To bagian. Itu bagian. ini Semikolon. biru-biru ini masih ada ya? Udah nih gini doang. Semikolon. Rename kolom biasanya. Rename kolom, Bu. Kolom. Yang itu gak ke bawah Bu. Rename column. Kolom. Enggak tulisan kolom. Kurang N, Bu. Kurang N ya? Ya. Terus bagian akhir titik koma. Nama field jabatannya Bu. Kenapa? Nama underscore jabatan kan di tabelnya. Oh iya. Ini nama tabel. Ya. Terus Yang ini gimana kolom sih? Bu. Ngilangin biru-birunya gimana sih nih? Ini kan nama tabelnya, nama tabel jabatan. Di sini nama kolomnya, berarti nama filenya kan? Nama jabatan. Ini. Ya Bu. Coba. Oke, sudah kita lihat. Select bintang from jabatan. Oke, kita lihat tadi apa tadi? Dari yang awalnya jabatan menjadi bagian. Udah ya, berhasil ya. Ada lagi nggak? Untuk query manipulasi data, olah data. Apalagi kira-kira? Jadi kebayang ya, untuk kira-kira untuk tugas 1 ini udah kebayang nggak? Udah, Bu.
Bu. Aman ya? Kumpulkan, Bu. Aman, Bu. Aman ya? Oke, ada lagi nggak yang belum kita bahas? Kalau untuk drop row, Hapus nih, hapus. Hapus tabel. Jangan dulu deh hapus tabel, nanti dulu. bukan Bu, row-nya Bu. Row-nya gimana? Katakan gajinya dihapus semua. Mm-mm. Berarti hapus gimana? fill ya? Iya, hapus fill. Gimana hapus fill? Gimana hapus? Delete. Soalnya apa? Hapus. Alter Hapus. table. Hapus fill gaji. Gaji. Itu ya. Hapus fill gaji. Gimana? Alter Table table. dulu. Alter, masih alter dulu. Oh, iya. table. Alter apa delete? Alter Alter table. table. Alter kan Alter dia table. merubah dalam Nanti drop table. kolom. Alter table, Jabatan. jabatan, Drop column. Drop. Drop kolom. Gaji. alter table, jabatan. Berarti kan ubah tabel jabatan yang gajinya, gaji apa? Drop column. Ini yang mau dihapus itu fieldnya, satu field. Satu field. Iya, semuanya dihapus. Hapus kolomnya. Kolomnya. Alter table, gaji. Jangan. Drop Bu. Drop kolom gaji pokok. Gaji underscore pokok. Pokok. Titik koma. Dah, gini. Coba ya. Ya, gitu aja. Berhasil ya, alter table. Coba kita lihat, kita select bintang lagi. Ini di tabel jabatan kan ya? Iya Bu. Oke, berarti di sini sudah hilang nih. Fill gaji sudah terhapus menggunakan alter table. Oke, ada lagi nggak? Soalnya, Mengurutkan, Bu. Wali. Tambah kolom mengurutkan. baru Bu. Tambah kolom, tambah field baru. oke, tambah fill baru gimana? Add. Bener nggak pakai add? Add kolom, Bu, tapi alter table lagi. Oke, Alter table dulu Bu. kita alter table jabatan add gitu ya. Kolom balikin lagi. Kolom langsung datanya. Add kolom apa? Upah. Itu add aja Bu, nggak perlu pakai kolom Bu. Add nama kolomnya baru tipe datanya. Langsung add aja kayak. Tipe datanya dong pasti harus, ini kan baru nih. Iya Bu, jadi add nama kolom habis itu tipe datanya. Coba ya, Berarti ini langsung nama add kolomnya upah. upah, tipe datanya misalnya integer. Udah gini. Ya coba aja Iya, tapi- dulu. Coba Berhasil sih. berhasil. Kita lihat ya. Sabar. Set. Muncul ya. Upah, tipe datanya integer. Masih 0 ya, karena kita belum isi datanya. Nah, kalau pengen ngisi data di sini gimana nih? Pengen nyelip di sini. Gimana? Pakai update Bu. Pakai update, Bu. Tetap pakai update. Update. Iya ya. Kita Iya. update tipe data. Update tabel. Tabelnya jabatan. Tuh. Set. Set. Set upah.
Satu-satu ini mah ya. Coba ya, set Kalau upah. nggak pakai where semua sama Bu, keganti. Iya ya, kalau gini pasti semua sama. Coba ya, kita ganti 3 juta, kita set. Kalau pakai where, coba kalau ini aja nih. Semua itu, Bu. Coba Kalau ya, gitu. kita lihat ya. Titik koma dulu. Boleh, titik koma. Oke, sudah, baru kita cek lagi. Nah, muncul ya sama semua nih. Karena kita nggak dikasih tahu where-nya. Gitu. Apa nih? Jadi Oke. where ya Bu. Iya. Kita where Pada jabatan. kode underscore jabatan sama dengan kutip petik 01. Coba kalau gini, apakah apa yang terjadi? Sama aja. Wah, 4 juta aja. 4 Jangan juta. Nggak Bu. berubah karena kan cuman Jangan 3 juta lagi Jadi nggak rubah, Bu. kelihatan. nggak berubah. 4 nih, gini. Ya, Ya Bu, kasihan Coba Bu, ya. sekarang UMR udah tinggi. Sedih banget ya. Ntar dulu, ini saya pindahin ke bawah. Oke. Berubah ya. Yang kode jabatannya 01. Oke, ini kita buat catatan biar gak lupa. Ubah data upah menjadi 4 juta yang kodenya 01. Udah ya, ada lagi? Ada lagi nggak query lagi? Enum, Bu. Enum. Masih bingung saya. Enum. Enum gimana tuh? Ada di slide mana ya Enum? Slide 11 kalau nggak salah. Coba. Di pertemuan keberapa? 6. 6 ya. Mana ya? Ini ya. Ya, Bu. Saya belum paham itu. Ini gimana sih pengaruh Enum? Apanya emang? Kita lihat dulu tipe datanya sebelumnya. Tipe data dia apa di sini? Enum itu di slide 5 digunakan untuk jenis kelamin gitu, Bu. Membatasi isian hanya. Oh, ini jenis kelamin Enum. Ini jenis kelaminnya, jadi dia ada pilihan harus perempuan, ini apa nih? Pria atau wanita gitu ya? Iya. Terus apa? Itu Bu, waktu pembuatan kolomnya itu, kalau yang nama itu kan not null. Nah, ini langsung enum dikasih tahu bahwa nanti isiannya selain 2 pilihan ini tidak bisa masuk. Cuma ditulisnya jadi perempuan, itu nggak boleh. Oke, kita coba ya, kopas. Kopas dulu lah. Ini nama tabel area ya. Tabel area ini apa di sini nama tabelnya? Pegawai. Pegawai. Di sini kita udah bikin tabel pegawai belum ya? Belum tadi. Belum ya? Kita buat aja. Gini. Screen-nya belum berubah, Bu. Ada lagi nggak yang belum? Sebelum kita bikin pegawai, kita harus bikin tabel apa dulu di sini? Enggak ada. Screen-nya, Bu. Jabatan kan udah. Screen-nya belum. Yang mana?
Udah, Bu. Oh, ininya. Layarnya, Bu. Ini. Udah nih. Udah, Bu. Coba ya. Kita F5 kan. Mana nih? Tipe enum doesn't exist, katanya. Di bagian awal, Bu, sebelum create table, kita create type dulu. Yang mana type-nya? Jadi sebelum create table, kita create type, misalnya jenis kelamin, kita ubah tulisannya sedikit ya, misalnya JNS kelamin, S enum, baru dalam kurung titik P sama W gitu, Bu. Gimana type? Di bawah update jabatan, Bu. Mana ya? Di sini ya? Bukan di Ya, create-nya. Bu. Bukan, Bu, di atas, di luar create. Kita apa nih? Type. Create, type. Baru jenis kelamin, tapi diubah, Bu, penulisannya. Misalnya JNS kelamin gitu. Atau nggak usah pakai underscore gitu, Bu, jenis kelamin langsung. JNS gitu ya. Terus? S enum. Enum. Dah? Lalu dalam kurung petik P, koma, petik W. Ini ya? Iya, Bu. Baru di bawahnya itu jenis kelamin langsung masuk di samping jenis underscore kelamin, masukin JNS. Di sini berarti Enumnya dipanggil dihapus lagi kan si aja, Bu. JNS-nya? Bu. Gimana nih? Jenis kelamin. Yang enumnya ganti pakai JNS, Bu. Ininya ya, ganti ya? Iya, Bu. Enumnya, Bu. Bentar-bentar, ini benar kan? Enumnya, Bu, yang diganti. Enumnya sampai ke belakang dihapus, Bu. Bentar, sabar. Gini maksudnya. Ya, Bu. Lalu spasi JNS. Jadi dipanggil si JNS-nya. Karena kita udah nge-create sebagai ini ya, kita jalankan dulu ini. Sukses, lalu kita execute yang tabel pegawai. Oke, berhasil, lalu kita select bintang from pegawai ya. Kita buat di sini pegawai. Oke, muncul. Terus apa lagi? Kalau kita ingin isi data. Ada nggak di ininya? Di slide-nya? Oh, kita bikin for region key dulu. Kita bikin for region key dulu ya. Kita buat, kita kopas. Nah, ini. Alter table pegawai, for region key-nya kode jabatan dari tabel jabatan. Lalu kita buat lagi for region key lagi. Ini di tabel pegawai, tapi ada lagi kode area dari tabel area. Jadi di tabel pegawai itu ada dua for region key, yaitu kode jabatan dan kode area gitu kan. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil ya. Oke, ngeceknya gimana? Kalau dia sudah ada for region key, kita lihat di sini di pegawai. Kita refresh. Oke, kita lihat
pegawai, lalu cek di bagian constraint. Oke, constraint sini. Nah, di sini ada foreign key itu dia warna abu. Nah, F key ya. Di sini foreign key. Primary key-nya yang mana? Harusnya ini NIP nih. Apa nih? Kok di sini pegawai sih? Ini kode area, kode jabatan. Di sini kan kita ada primary key. Primary key-nya NIP. Kenapa di sini nggak ada NIP-nya? Kalau di sini pegawai itu dia gini. Coba kalau yang jabatan. Jabatan dia primary key-nya gimana? Sama aja ya jabatan. Oh, dia nggak dikasih tahu detail di sini. Kalau jabatan, kita sudah ada nih primary key-nya. Nama file-nya kode jabatan. Oke, berarti sini jabatan doang. Kalau area juga, meskipun di sini primary key-nya kode area. Nggak apa-apa ya. Jadi ini ngasih tahu aja kalau di tabel pegawai itu ada primary key-nya. Oke, apalagi kalau sudah kita buat foreign key? Halo, halo. Halo, halo. Ya, Bu. Apalagi nih? Udah nih. Jadi yang enum tadi gimana nih buat ngeceknya? Ini udah nih, pengaruh not null, pengaruh enum. Nah, ini kita lihat ya. Insert into pegawai. Ada L-nya ya, kita insert di sini. Mungkin kita coba masukin datanya gitu, Bu. Oh iya, datanya belum masuk ya, pegawainya? Masih kosong, Bu. Oh iya. Oke. Ini ya. Nah, ini area ya. Ada nggak di sini? Ini ya, nggak ada lagi. Ya ini. Coba ya. Insert into pegawai. Kita buat berapa kolom nih di sini? Berapa baris? Kita buat ngeset. Isi aja dulu ya, sebanyak 3. Di ya gitu ya, karena biar cepet ya. Hara, ini harahap doang. Ini apa nih? Misalnya ini W. Dah. Ini jangan lupa kasih koma. Udah ya, ini Bu, insert. Itu ada yang NIP-nya sama. Yang mana? Hara sama harahap itu sama, Bu. Ini. Dah. Udah ya? Ada lagi nggak? Gini ya, coba. Error katanya. Tipe data L. Kenapa tuh?
Coba nggak usah pakai petik, Bu. Tadi P sama W bukan LP. Oh iya. Oh iya benar-benar. Tadi ngesetnya mana di sini? PW. L itu nggak ada. Makanya error. Karena kita wajib mengisikan antara P dan W. Selainnya error gitu ya. Coba kalau saya ganti P. Ini ganti P. Error juga tuh. Apanya, Bu? Kenapa tuh? For type date. Kok date sih di sini? Oh, karena yang ketiga itu tanggal lahir. Yang keempat baru jenis kelamin. Mana-mana. Nah ini. Dia ngedetect ini. Berarti kurang di sini. Oke, kita tambahkan lagi apa tadi? Tanggal lahir. Kita lihat dulu ini hasilnya kayak gimana dia. Ya Bu, kalau Oh, nggak mau ada. semua fieldnya diisi, setelah insert into nama tabelnya, sebelum values tuh kasih dalam kurung kolom apa aja yang mau diisinya, Bu. Coba tanggal lahir. Tanggal lahirnya gimana? Ngasal aja lah. Gini. Jenis kelamin, koma ya. Koma. Oke, alamat kita berarti ini ya isi semua alamat. Misalnya di sini Bogor. Kok salah ya? Bogor. Kota. Ntar dulu. Misalnya alamatnya jalan. Oke, Kota Bogor. Ada lagi? Tanggal masuk. Tanggal masuk berarti gimana? Berarti ini harus semua dulu ya? Biji semua. Oke, bentar kita hapus dulu ini. Oke, kita fokus dulu. Satu field. Bogor, tanggal masuknya. Berapa nih? 2012. Ini sama ya? Tanggal, bulan, tahun. Urutannya. Gitu ya, sama ya? Ya, Bu. Oke, kode jabatannya gimana? 02 Kode misalnya. jabatan itu dia foreign key, berarti harus sama di tabel jabatan. Coba lihat. Tabel jabatan ada nggak? Tadi ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5 kayaknya, Bu. Oke, misalnya 02 gitu ya. Berarti 02 kode area dia apa? Kode area B1, B2. Oke, B1, B2 ya. Oke, misalnya B2, B1. Dah? Ada lagi nggak? Gini. Titik koma. Oh iya, ini kan masih 1. Coba kita bikin 2 record ya. Kita bikin 2. Oke, misalnya ini 5, ininya ganti 5, 5. Oke, ini 3 ya, misal. Oke, contoh aja, ganti deh. Cianjur. Udah ya? Udah belum? Apa nih?
is not present in tabel area katanya. B1 nggak ada kayak. Satu Bu, adanya B2. Kayaknya mulai dari B2, B3, B4 gitu tadi, Bu. Oke. Nah, udah ya. Berhasil, kita cek. Nah, muncul ya. Oke. Jadi apa tadi intinya? Kita mau ngapain? Mengecek enum tadi ya. Iya. Jadi nggak boleh tuh kita menginputkan selain dari P atau W gitu. Jadi error. Gitu ya intinya. Oke, ada lagi? Ini kalau nge-ekspor query ini gimana nih? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Ekspor, Di save ekspor. aja. Save itu, ya itu. Ini ya? Iya. Oke, kita save. Apa nih, create new table. Ini apa namanya? Latihan SQL. Udahlah, latihan SQL aja. Udah ya. Formatnya SQL ya. Coba kita sini. Mana ini kok nggak mau? Centang dulu Bu, itu yang kotak kecil itu. Ini nggak muncul tuh. Kotak kecil Bu, shows hidden file Oh, hidden. centang Bu. Oh ini, ya elah. Bener nih, bener. Nggak mau tuh. Ulangnya aja dari awal, Bu. Oke. Tuh nggak mau. Ekspor ini gimana? Tetap gak mau tuh. Yang panah itu apa, Bu? Save result to file. Nah ini nih. Kok saya Coba bisa, ya. Bu? Hiren bisa. Bisa, Bu. Kenapa ya? Di save, Bu. Di save. Terus? Ya, di Coba situ. di saling Double-klik, Bu. di print di share screen bisa nggak? Coba di share screen. Halo, halo. Gimana? Iya, ngeload, Bu. Ininya. Oke, kalau saya ini save result to file, boleh nggak? Itu kayaknya untuk save tabelnya sih, Bu. Coba boleh dicoba. Coba ya.
Oh, ini CSV. CSV itu kan Excel. Coba ya. Berarti ada di sesuai ininya. Oh, ini doang. Mungkin di Kopas aja gak, Bu? Di Kopas aja text query-nya itu. Bisa sih. Ya udahlah, nanti. Tapi di laptop masing-masing bisa nggak pakai di save? Bisa Bu, tadi kemarin saya coba. Oh, bisa Yang ya? panah itu apa Bu? Di panahnya samping save itu, sampingnya. Nah itu. Nah, sama aja save as. Oh, save as sama aja. Ininya nggak muncul ya. Ya udahlah, kita Ctrl A, Ctrl C. Nanti kalau diminta ininya juga ini ya. Soal di tugas 1 kan dia print screen ya. Iya. Oke, nanti hasilnya print screen-an aja nggak apa-apa. Biasanya tuh kalau diminta filenya tuh extensionnya .sql gitu, Bu. Iya. Oh, ya, Bu. Di save as tadi di situ. File nggak ada nih. Import export itu, Bu, yang di tools. Nggak bisa, nggak hitam tulisannya. Iya. Kalau di tempat saya sih tadi sih Bu, di samping gambar disket. Iya ya. Memang samping gambar disket tadi. Ini ya harusnya. Iya, Save yang itu. as. Iya. Ya udahlah. Oke, tentang tugas 1 ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk Vicon kali ini. Jadi nanti saya share lagi tentang query-nya. Jadi kalian boleh dipraktekkan sendiri di laptop masing-masing gitu ya. Jangan lupa tugas 1. Tugas 1-nya dikerjakan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk Vicon kali ini. Oke, berarti ini ada 41 ya, saya izin share print screen ya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cian.